Hey kid, don't ever let them get inside your head. Martin Paes disiapkan untuk laga kontra Filipina setelah blunder fatal Hernando Ari dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia dikabarkan akan mengalami pergantian besar dalam susunan pemain jelang pertandingan krusial melawan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan Martin Paes sebagai kiper utama, menggantikan Hernando Ari yang melakukan blunder fatal pada laga sebelumnya melawan Irak. Keputusan ini diambil untuk mengamankan peluang Indonesia melaju ke babak berikutnya setelah kekalahan mengecewakan yang mereka alami. Dalam pertandingan melawan Irak yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Hernando Ari melakukan kesalahan yang sangat merugikan tim. Di menit-menit akhir pertandingan, ketika skor masih 0-1, kiper Persebaya Surabaya itu sedang menggiring bola di daerah kotak penalti timnas Indonesia. Hernando Ari bingung karena ruang gerak rekan-rekannya sudah tertutup para pemain Irak. Hernando Ari mencoba melewati pemain Irak, Ali Jasim, namun gagal. Setelah bola direbut Ali Jasim, pemain bernomor punggung 17 itu langsung melepaskan tendangan ke gawang timnas Indonesia yang berujung gol. Irak pun memastikan diri berhasil meraih kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-0. Hasil kegagalan yang diraih timnas Indonesia, tak hanya membuat kerugian timnas untuk memperbesar kesempatan tiket ke kualifikasi Piala Dunia 2026, akan tetapi juga merusak moral tim dan supporter yang sudah berharap pada hasil positif. Pelatih Shin Tae-yong menyadari pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan tim setelah insiden tersebut. Dalam konferensi pers, Shin mengatakan, Hernando adalah kiper yang berbakat, namun kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Kami butuh perubahan untuk bangkit dan meraih kemenangan melawan Filipina. Jika kasus Martin Paes sudah beres dan dianggap lolos, maka Martin Paes adalah pilihan yang tepat untuk saat ini jelang laga kontra Filipina. Martin Paes, kiper keturunan Belanda Indonesia yang kini bermain di Liga Belanda, telah menunjukkan performa yang konsisten dan solid dalam beberapa pertandingan terakhir bersama klubnya. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan rasa aman dan meningkatkan performa lini pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia akan memulai latihan intensif minggu-minggu ini. Fokus utama latihan adalah memperkuat koordinasi antar pemain dan memperbaiki kesalahan-kesalahan individu yang terjadi pada laga sebelumnya. Diharapkan Martin Paes membawa semangat yang tinggi dan membangun komunikasi yang baik dengan para bek Indonesia. Jika saya dimainkan, ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kami akan berjuang bersama dan saya percaya kami bisa meraih hasil positif melawan Filipina, kata Paes dalam sesi wawancara. Meskipun kecewa dengan hasil pertandingan melawan Irak, supporter timnas Indonesia tetap memberikan dukungan penuh kepada tim. Ribuan supporter diperkirakan akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, untuk memberikan semangat langsung kepada tim Garuda. Habis pertandingan kemarin, saatnya kita bangkit dan menunjukkan semangat juang. Kami akan terus mendukung timnas, apapun yang terjadi, ujar seorang supporter yang datang dari Surabaya. Pertandingan melawan Filipina menjadi sangat penting bagi Indonesia. Kemenangan di laga ini akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kekalahan atau hasil imbang akan semakin memperkecil peluang tim untuk lolos. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, diharapkan Martin Paes sudah bisa bermain dengan rekan-rekan setimnya, dan mampu memberikan performa terbaik untuk menang dalam pertandingan melawan Filipina. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong dan seluruh skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Shin Tae-yong akan diamkan Hernando Ari usai blunder melawan Irak. Seharusnya bisa tampil bagus bersama Martin Paes. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan komentar terkait blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari. Kata Shin Tae-yong, untuk saat ini ia tidak akan berbicara dahulu dengan kiper timnas Indonesia itu. Hernando Ari yang telah diberi kesempatan membela timnas Indonesia justru melakukan blunder parah. Padahal seperti yang kita tahu, timnas Indonesia punya dua orang kiper yakni Hernando Ari dan Martin Paes. Martin Paes sengaja diundur untuk melawan Filipina.
Kesempatan emas pertama diberikan kepada Hernando Ari, justru malah dianggap jadi ajang kelinci percobaan. Hernando Ari melakukan blunder saat laga Timnas Indonesia versus Irak pada pertandingan kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Blunder itu dilakukan Hernando Ari pada menit ke-88. Kiper Persebaya Surabaya itu sedang menggiring bola di daerah kotak penalti Timnas Indonesia. Hernando Ari bingung karena ruang gerak rekan-rekannya sudah tertutup para pemain Irak. Hernando Ari mencoba melewati pemain Irak, Ali Jasim, namun gagal. Setelah bola direbut Ali Jasim, pemain bernomor punggung 17 itu langsung melepaskan tendangan ke gawang Timnas Indonesia yang berujung gol. Irak pun memastikan diri berhasil meraih kemenangan atas Timnas Indonesia dengan skor 2-0. Sebelumnya, penyerang Irak, Aiman Hussein, mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Usai pertandingan, Shin Tae-yong melihat Hernando Ari yang termurung sendiri di ruang ganti. Ia menilai Hernando Ari merasa bersalah karena telah melakukan blunder yang membuat Timnas Indonesia kemasukan 2 gol dari Irak. Itu dilihat Shin Tae-yong di ruang ganti Timnas Indonesia pasca pertandingan. Para pemain Timnas Indonesia merenung karena gagal menang di depan 60.000 supporter yang memadati SUGBK. Suasana ruang ganti sama saja. Akan tetapi saya melihat memang Hernando Ari merasa bersalah sendiri, kata Shin Tae-yong kepada awak media. Lebih lanjut Shin Tae-yong mengakui bahwa ia untuk saat ini tidak akan berbicara dahulu dengan Hernando Ari. Maksud Shin Tae-yong bukan marah, namun agar Hernando Ari bisa merenung dan bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Shin Tae-yong tentu saja berharap agar Hernando Ari bisa tampil lebih baik saat Timnas Indonesia melawan Filipina. Pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina merupakan laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa besok. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu, kata Shin Tae-yong. Saya ingin Hernando Ari bisa berpikir sedalam mungkin apa yang terjadi hari ini. Jadi saya yakin 2-3 hari ke depan, dia bisa kembali normal, tutupnya. Kelvin Verdong resmi jadi warga negara Indonesia, siap perkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak. Kabar gembira datang untuk sepak bola Indonesia. Bek berkualitas tinggi, Kelvin Verdong, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dengan status barunya ini, Verdong siap memperkuat tim nasional Indonesia dalam laga krusial melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain yang memiliki darah Indonesia ini akhirnya rampung setelah melewati berbagai tahapan administratif dan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kelvin Verdong, yang memiliki karir gemilang di Liga Eropa, terutama di Belanda, telah menyatakan kebanggaannya bisa membela Indonesia. Ini adalah momen yang sangat spesial bagi saya. Saya merasa sangat terhormat bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan berkontribusi dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026, ujar Verdong dalam konferensi pers resminya. Proses naturalisasi Kelvin Verdong telah dimulai beberapa bulan lalu, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim nasional, terutama di lini pertahanan. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Verdong merupakan aset berharga bagi timnas. Kelvin Verdong adalah pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan luar biasa. Kehadirannya akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad kita, ujar Thohir. Verdong, yang berposisi sebagai bek kiri, memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan membantu serangan. Dengan tinggi badan 182 cm, ia juga memiliki keunggulan dalam duel udara, yang menjadi salah satu poin penting dalam pertandingan-pertandingan internasional. Pertandingan melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian pertama bagi Verdong bersama tim Garuda. Dikenal sebagai lawan yang tangguh dengan pemain-pemain yang memiliki fisik kuat dan teknik yang baik. Namun, dengan hadirnya Verdong, diharapkan lini belakang Indonesia akan lebih solid dan siap menghadapi serangan-serangan dari Irak.
Pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Verdong dalam skuadnya. Kelvin adalah pemain yang sangat kami butuhkan. Dia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi dan akan membawa stabilitas serta kepemimpinan di lini pertahanan. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif bagi tim, kata Shin Tae-yong. Kabar tentang naturalisasi Kelvin Verdong disambut dengan antusias oleh para supporter sepak bola Indonesia. Media sosial ramai dengan ucapan selamat dan dukungan bagi Verdong. Para pendukung berharap kehadiran Verdong dapat membantu Indonesia meraih hasil positif dalam setiap pertandingan kualifikasi. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk memberikan dukungan penuh kepada timnas dalam pertandingan melawan Irak. Atmosfer stadion yang meriah dan dukungan supporter akan menjadi tambahan semangat bagi para pemain di lapangan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target utama PSSI dan timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari pemain-pemain berkualitas seperti Kelvin Verdong, peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjalanan ini tidak akan mudah, namun dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, mimpi untuk tampil di Piala Dunia dapat terwujud. Resminya Kelvin Verdong menjadi warga negara Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, Verdong siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pertandingan melawan Irak akan menjadi awal dari perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Mari kita dukung tim Garuda dengan penuh semangat dan doa, agar Indonesia dapat mengukir prestasi di kancah sepak bola internasional. Kelvin Verdong resmi jadi warga negara Indonesia. Siap gabung timnas Indonesia di laga kontra Irak. Pemain sepak bola kelahiran Belanda, Kelvin Verdong, kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sidang percepatan naturalisasi yang dilaksanakan di Jakarta. Keputusan ini disambut dengan antusias oleh banyak pihak, khususnya para penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama menantikan kehadiran Verdong untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Kelvin Verdong, diucap pimpinan rapat Komisi 3 DPR. Proses naturalisasi Kelvin Verdong berlangsung relatif cepat. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Verdong mendapatkan prioritas untuk menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi dan hukum. Sidang percepatan naturalisasi diadakan dengan lancar, dan Verdong dinyatakan sah sebagai WNI setelah melalui semua tahapan yang diperlukan. Tidak lama setelah dinyatakan resmi menjadi WNI, Kelvin Verdong langsung bergabung dengan sesi pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia yang tengah berlangsung. Pemain berusia 27 tahun ini terlihat bersemangat dan antusias menjalani latihan bersama rekan-rekan barunya di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran Verdong diharapkan dapat menambah kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia. Kami sangat senang Kelvin bisa segera bergabung dengan tim. Pengalamannya di Liga Eropa akan sangat berharga bagi kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah latihan. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi pertandingan penting melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan menjadi debut Verdong bersama Garuda, julukan Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim meraih hasil maksimal. Kelvin Verdong sendiri mengungkapkan kebahagiaannya setelah resmi menjadi WNI dan bergabung dengan Timnas Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Verdong. Kabar naturalisasi Kelvin Verdong disambut baik oleh berbagai kalangan, termasuk para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola di Indonesia. Dukungan dan harapan tinggi diberikan kepada Verdong untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan optimisme terhadap tambahan kekuatan baru di Timnas. Naturalisasi Verdong adalah langkah strategis untuk memperkuat Timnas. Kami berharap dia bisa cepat beradaptasi dan memberikan yang terbaik di lapangan.
Pertandingan melawan Irak akan menjadi momen penting bagi Kelvin Verdong untuk menunjukkan kemampuannya. Dengan persiapan yang intensif dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Seluruh masyarakat Indonesia kini menantikan debut Verdong dengan penuh harap. Dukungan dan doa terus mengalir untuk timnas Indonesia agar dapat meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Semoga kehadiran Kelvin Verdong dapat membawa semangat baru dan kemenangan bagi Garuda. Martin Paes sempat terganjal masalah, akhirnya lolos pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Kiper andalan Martin Paes sempat menghadapi hambatan besar terkait masalah hukumnya, yang mengancam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Paes, yang dikenal sebagai salah satu kiper terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, harus berjuang keras untuk membela dirinya di depan pengadilan arbitrase olahraga, CAS. Martin Paes pernah menjadi bagian tim Belanda kelompok usia. Mulai dari Belanda U19, U20, dan U21, adalah tim-tim yang pernah diperkuatnya dalam rentang waktu 2016-2020. Hal di atas itulah yang mengganjal proses perpindahan Federasi Paes dari KNVB ke FIFA. Sebab dalam aturan FIFA, pemain yang sudah memperkuat negara tertentu sampai usia 21 tahun, sudah tidak bisa memperkuat negara lain. Tuduhan ini cukup serius, hingga akhirnya membawa Paes ke hadapan CAS untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun, setelah melalui proses panjang dan melelahkan, CAS memutuskan untuk membebaskan Paes dari segala tuduhan. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh Martin Paes dan juga seluruh pendukung timnas Indonesia. Ini adalah tanda kemenangan besar bagi saya dan karir saya. Saya sekarang bisa fokus sepenuhnya pada tugas saya di lapangan, kata Paes setelah mendengar putusan tersebut. Menariknya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat keputusan yang cukup mengejutkan dengan mengosongkan slot kiper timnas jelang laga penting kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini awalnya memicu spekulasi dan kebingungan di kalangan fans dan pengamat sepak bola. Menurut informasi yang didapat, Shin Tae-yong memutuskan untuk menunda pemanggilan kiper baru hingga keputusan CAS mengenai kasus Martin Paes keluar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan Paes dan berharap agar kiper andalannya tersebut bisa segera bergabung kembali dengan tim tanpa adanya hambatan hukum. Martin adalah bagian penting dari tim ini, dan kami ingin memberikan dukungan penuh kepadanya selama masa sulit ini. Kami percaya dengan kemampuannya dan berharap dia bisa segera bergabung kembali dengan kami untuk pertandingan penting melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong terbukti tepat. Dengan kemenangan Martin Paes di CAS, kiper berusia 26 tahun tersebut kini bisa kembali fokus memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia pun bisa bernapas lega dengan kembalinya salah satu pilar penting dalam tim mereka. Dengan kembalinya Martin Paes, timnas Indonesia diharapkan tampil lebih solid di laga kontra Irak. Pertandingan ini sangat krusial dalam perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain dan staf pelatih pun kini bisa fokus sepenuhnya pada persiapan teknis dan taktis, tanpa harus terganggu oleh masalah eksternal. Para pendukung timnas Indonesia di seluruh negeri tentu berharap agar keberuntungan dan semangat juang Martin Paes dapat menular kepada seluruh tim, membawa mereka meraih kemenangan dan mengukir prestasi di ajang sepak bola dunia.